Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherly Kurnia Ilahi dengan NIM 2200256. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pengembangan organisasi, di mana yang diampu oleh Prof. Dr. Rusdinal MPD dan Ibu Widiawati SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu mengenai faktor-faktor internal dari pengembangan organisasi, di mana organisasi adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi beroperasi di dalam lingkungannya yang dinamis dan kompleks, yang selalu mengalami perubahan-perubahan baik secara cepat maupun lambat. Perubahan lingkungan organisasi dapat berdampak pada berlangsungnya hidup organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan atau faktor internal dari pengembangan organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam pengembangan organisasi, di mana seorang pemimpin yang visioner mampu melihat peluang, merumuskan tujuan jangka panjang, serta menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, budaya organisasi, di mana budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku yang diadopsi oleh anggota organisasi. Budaya yang positif dan mendukung inovasi dapat memotivasi karyawan untuk berkolaborasi. Yang selanjutnya, kualitas sumber daya manusia, di mana karyawan adalah aset terpenting di dalam organisasi. Kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan menentukan sejauh mana mereka mampu berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi, di mana struktur organisasi yang baik adalah yang fleksibel dan dapat mendukung kebutuhan organisasi yang berubah. Selanjutnya, teknologi dan sistem informasi. Teknologi ini memainkan peran penting dalam efisiensi dan produktivitas organisasi. Penempatan teknologi baru seperti sistem informasi yang terintegrasi, otomatisasi proses, dan analisis data dapat meningkatkan efektivitas operasional dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas adalah pendorong utama dalam pengembangan organisasi, terutama di pasar yang cepat berubah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu faktor-faktor eksternal dari pengembangan organisasi, di mana perubahan lingkungan organisasi itu dapat berasal dari dua sumber, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Jadi, faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa faktor eksternal dari perubahan lingkungan organisasi. Yang pertama, pengembangan teknologi, di mana teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, menciptakan peluang dan tantangan bagi organisasi, digitalisasi, mengubah cara organisasi mengelola data, berkomunikasi, dan melayani pelanggan. Yang selanjutnya, perubahan ekonomi, di mana kondisi ekonomi yang fluktuatif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang. Resensi dapat mengurangi daya beli konsumen dan menghambat pertumbuhan bisnis, sehingga organisasi perlu merespon dengan melakukan penghematan atau memasuki pasar baru. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah dan regulasi. Pemerintah memainkan peran besar di dalam mempengaruhi bagaimana organisasi beroperasi melalui kebijakan dan regulasi. Yang selanjutnya, perubahan sosial dan demografis,
Tren sosial yang mencangkup perubahan gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, dan perilaku konsumen dapat berdampak besar pada organisasi, di mana misalnya peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan kesejahteraan mendorong banyak perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan atau sehat. Yang selanjutnya, globalisasi. Globalisasi memperluas pasar tetapi juga meningkatkan persaingan global. Organisasi yang mampu memanfaatkan peluang global dapat memperluas jangkauan bisnis mereka ke negara-negara baru. Selanjutnya, perubahan lingkungan dan iklim. Krisis iklim dan meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan memberikan tekanan pada organisasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Perubahan iklim menyebabkan banyak organisasi mengubah model bisnis mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadopsi sumber energi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor perubahan organisasi. Nah, menurut Gibson, perubahan organisasi merupakan suatu usaha yang sudah direncanakan oleh manajemen untuk menghasilkan prestasi keseluruhan individu, kelompok, dan organisasi dengan mengubah cara struktur, di mana terdapat beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu human resources problem atau prospek, di mana masalah ini bisa timbul karena persepsi pekerja tentang bagaimana mereka diperlakukan di tempat kerja dan kecocokan antara kebutuhan dan keinginan individu dan organisasi. Yang selanjutnya, managerial behavior disorder, di mana konflik antara manajer dan bawahannya merupakan tanda bahwa perubahan diperlukan. Baik manajer maupun pekerja mungkin perlu interpersonal training atau sekadar dua orang tersebut perlu dipisahkan. Adapun faktor eksternal, yang pertama demographic characteristics, artinya karakteristik demografis. Dari unsur demografis antara lain seperti umur, pendidikan, tingkat keterampilan, gender, migrasi, dan lain-lain. Di masa sekarang terdapat kecenderungan bahwa tenaga kerja semakin beragam dan terdapat bisnis penting yang dapat mengelola beragaman secara efektif. Selanjutnya, technological advancement atau kemajuan teknologi. Baik organisasi manufaktur maupun jasa semakin meningkat dalam menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperbaiki produktivitas dan market competitiveness. Sekarang ini terjadi peningkatan manufacturing, automation, dan office automation, di mana robot dan komputer itu sudah banyak digunakan dalam manufaktur. Selanjutnya, market changes atau perubahan pasar. Pentingnya ekonomi global adalah memaksa perusahaan mengubah cara mereka mengerjakan bisnis. Yang selanjutnya yaitu social and political pressures atau tekanan sosial dan politik. Tekanan sosial dan politik itu dapat tumbuh tanpa adanya perang, adanya nilai-nilai yang harus dipertahankan maupun tipologi kepemimpinan. Terkadang pengusaha kuat dapat menyalurkan tekanannya melalui legislatif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.